Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Musdalifah dengan NIM 4172404. dan saya Maisha Koela Anjani dengan NIM 417240006. Saya Dion Stargaho dengan NIM 41724013. Jadi di sini kita bakal berkeliling di Kampung Wayang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Maisha Koela Anjani sudah berada di Kampung Jelekong, Balai Endah. Dan di sini saya bersama saya izin mewawancara dulu. Bahasa apa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Kampung Wayang Jelekong? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bagaimana pengetahuan tentang wayang yang diturunkan oleh leluhur setempat hingga sekarang itu masih turun-temurun? Kebetulan kakek saya yaitu almarhum Abah Abi Sunaria, beliau itu punya anak 17 orang anak, tapi yang ada 13 orang. 5 diantaranya menjadi dalang. Dari keempat yang sudah almarhum tadi, mereka punya anak lagi. Terus ada yang menjadi dalang, jadi yang meneruskan Jadi saling mengenal. saling turun-temurun. Dan sampai saat ini ada 25 orang dalang yang turunan Abah Sunaria tadi. Jadi satu keunikan di daerah Jelekong ini, orang bilang jadi IHJ ini menjadi barometernya wayang golek di Jawa Barat. Nah ya di sini jadi satu keunikan tadi itu dibandingkan dengan daerah lain. Kalau daerah lain mungkin hanya 1 atau 2 dalang. Kalau di sini satu daerah ada 25 dalang. Selanjutnya bagaimana peran dan struktur sosial di antara para seniman wayang di kampung ini? Strukturnya tadi ya, sunannya tadi ada anaknya yang jadi dalang, terus kan jadi putra jadi aja, berapa itu 2 atau 3, cucunya juga. Kita punya tugas bahwa mereka itu terwarisi darah seni yang kuat, harus tetap wayang golek ini harus tetap lestari. Dengan wayang golek ini terdapat seni dan budaya yang kompleks ya di dalam seni dan budaya di dalam wayang golek ini juga ada seni dramanya, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni suaranya gitu. Mencakup semua ya? Mencakup semuanya. Makanya disebut pagelaran wayang ini tuh diakui UNESCO menjadi warisan budaya tak benda. Berarti bukan bendanya, bukan wayangnya yang menjadi warisan. Kan kalau wayangnya mah bisa rusak, bisa dimakan rayap gitu ya. Tapi itu tadi ceritanya sama bayangan dari kehidupan manusia. Jadi itu ini yang agung, yang luhur tentang kehidupan manusia digambarkan oleh wayang. Alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan wayang dan bagaimana teknologi telah mempengaruhi proses Alat-alat yang digunakan untuk membuat wayang, salah satunya bahan bakunya itu kayunya kayu albasiah kalau kita gunakan kebanyakan. Terus mungkin ada pisau raut untuk meraut wayang tuh, jadi ukiran-ukiran matanya, telinganya, semua mahkotanya itu diukir. Terus ada juga mungkin ya golok itu untuk memahat bagian memotong bagian kayu yang tadinya gelondongan, dibentuk sama golok baru dirawat. Dia juga untuk amplas, nanti di amplas untuk memperhalus permukaannya. Terus nanti ada catnya, bisa mungkin alat itu mah sederhana tapi keahliannya yang harus profesional. Tadi berhubungan dengan yang teknologi yang sekarang ini, mungkin kalau awalnya hanya pakai kayu, sekarang
perubahan zaman gitu ya, biar cepat dicetak, ada yang cetak, tapi tapi itu untuk apa namanya, cendramata gitu, wayang-wayang kecil. Prosesnya itu dari dibentuk frame ya, dari sin. Jadi ada bahan-bahannya tuh, nanti dicetak dengan cetakan seperti itu, sudah membentuk wayang, nanti dikeringkan, dihaluskan, nanti dicat. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah ada upacara atau ritual khusus yang terkait dengan pembuatan atau pertunjukan wayang tersebut? Kalau pembuatan tidak ada ya, jadi kalau pembuatan mah harus ya rajin-rajin belajar loh, jadi ahli yang profesional, karena tidak mudah gitu untuk jadi pengrajin wayang. Tidak cukup 1 tahun 2 tahun untuk jadi pemahat ya, bertahun-tahun gitu. Terus karena itu memakai rasa gitu ya, jadi harus hati-hati juga. Terus nanti kalau pakai rasa mah si hasilnya kan akan indah, terus akan terlihat apa ya, hidup lah gitu, dibandingkan dengan yang ya biasa-biasa gitu. Berarti ada teknik tersendiri? Ada, ya tentu saja. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana masyarakat di Kampung Jelekong memelihara dan mengembangkan seni wayang? Ya, kalau di sini sendiri sih karena sudah menjadi gudangnya mungkin ya, kata orang sih. Jadi hanya sudah menjadi praktisi, mereka itu jadi mata pencarian lah. Jadi artinya ini untuk melestarikan sebetulnya, tapi karena kami di sini sudah menjadi mata pencarian, otomatis ya keinginannya manggung terus misalkan. Nah di sisi lain dengan manggung terus kan sudah menjadi melestarikan tuh budaya gitu. Nah karena sudah menjadi mata pencarian, otomatis kami tuh ya berharap sih ada manggung terus gitu keluar gitu ya, ataupun ada tamu yang kesini. Nah artinya sebagai warisan leluhur kami bertugas untuk melestarikan budaya ini, otomatis dengan dalam itu harus berinovasi gitu ya, tidak monoton di situ. Jadi menyesuaikan dengan zaman, mengikuti zaman. Ya sekarang makin canggih. Iya betul. Nah kalau yang tradisionalnya main wayang itu dari jam 8 sampai jam 3 subuh, itu memang aturan yang tidak boleh dilanggar tuh gitu ya. Jadi supaya si tradisionalnya itu tetap ada gitu, bahwa masyarakat umum pada untuk generasi yang sekarang harus tahu bahwa biasanya malam tuh jam 8 sampai jam 3 subuh. Nah untuk saat ini karena untuk menyesuaikan perkembangan zaman tadi, kita juga di sini ada paket wisata, dan tidak mungkin kalau ada tamu berkunjung harus nonton wayangnya jam 8 sampai jam 3 subuh. Makanya kita menyesuaikan zaman ini, kita adakan paket wisata dengan durasi wayangnya, kalau nonton pagelaran ada durasinya 1 jam ya. Jadi 1 jam itu dipersingkat, tapi mungkin maknanya ini hanya sekedar hiburan, bukan lagi tadi misalkan dari jam 8 jam 9 sampai jam 3 subuh itu ceritanya harus sesuai. Terus semua dalam itu ada sabetan, ada karawitannya di sana, itu harus benar-benar gitu tersampaikan ke masyarakat, bahwa mengenalkan budaya tradisional itu seperti itu gitu. Tapi kalau untuk sekarang yang 1 jam kan tidak mungkin tuh lagu satu karawitan, lagu sinden misalkan ya di panggung itu kan satu lagu tuh bisa 7 menit sampai 10 menitan. Nah ini durasi 1 jam tidak mungkin satu lagu doang gitu. Artinya dipotong-potong, dan itu menjadikan wayangnya jadi hiburan. Jadi hanya misalkan tokoh-tokoh tertentu, dan ceritanya juga menghibur penonton, supaya ya istilahnya bisa ketawa saja dan bisa memperlihatkan cara memainkan wayang itu seperti itu. Ibu terima kasih banyak ya. Demikian dari saya Maisha Kalayani, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Maisha, Alifa, dan Leonsar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di Galeri Kampung Wayang. Ini ada beberapa contoh wayang, lukisan, dan beberapa cendera mata lainnya di sebelah sini. Jadi di sini ada beberapa contoh tentang cendera mata wayang Raden Rama dan Dewi Sinta. Di bawahnya juga ada, dan ada beberapa wayang lainnya. Ini juga ada lukisan yang tadi dijelaskan oleh Bu Intan. Selanjutnya ada wayang dan cendera mata. Lalu ini ada salah satu foto warga kampung sini yang lagi sedang membuat karyanya. Ini dia sedang membuat kainnya. Di sini juga menjual beberapa baju kain yang menjadi ciri khas dari kampung wayang yang dibuat oleh warga sekitar sini. Oke teman-teman, sekarang kita berada di tempat pelukisan galeri ya. Jadi saya bersama Pak Didin. Pak Ya. Didin ini asli warga sini. Asli deh. Jadi Pak Didin sedang melukis ya sebelum dipajang ke galerinya. Boleh tahu Pak, Bapak sedang melukis apa ya? Ini pasar tradisional Bali. Oh, pasar tradisional. Tempo dulu. Biasanya jangka waktunya Pak ini berapa hari Mas? Kalau ini relatif jadi lah. Iya bisa cepet, bisa lama. Tergantung motifnya gimana. Jadi pekerjaan sehari-hari begini Pak? Ya. Pekerjaan Bapak dari kebutuhan. Mata pencahariannya, Pak. Ini biasanya mulai pasarnya berapa Pak? Kalau boleh tahu. Kalau nilai dari pasarnya gitu, di situ. Ya nilai harganya pas Bapak sedang. Kalau di Balinya bisa jutaan, bisa puluhan juta lah ya. Kalau dari Bapak paling puluhan ribu lah. Kalau sudah di situ mah pasti mahal deh. Sekian dari kelompok 4, aku Leon. Aku Michelle. Aku Musdalifah. Sekian dan terima kasih. See you.